Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana sekarang? Sudah sehat? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Untuk hari ini, Ibu akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini, tanggal 18 Agustus 2020, kita pertemuan yang kelima. Tidak salah, yang kelima. Materi yang akan Ibu jelaskan, hari ini tentang materi teks cerita sejarah. Dalam cerita sejarah nanti ada bagian-bagiannya, seperti ada pengertian, ada unsur, ada jenis, bentuk, dan lain-lain. Sekarang kita akan melihat apa saja yang akan Ibu jelaskan. Nanti kalian lihat materinya ya. Oke, Ibu akan buka dulu PowerPoint-nya. Siap ya? Sebentar, Ibu cari dulu. Pertama, bab 2 ya, cerita sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Apa saja isi sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra itu? Pertama, pemahaman teks sejarah, cerita sejarah. Jadi nanti ada pemahaman tentang teks cerita sejarah. Kedua, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Ketiga, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ada nilai apa saja nanti dalam teks cerita sejarah tersebut. Terus, ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Nanti bagaimana cara kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Penyusunan teks cerita sejarah. Jadi nanti kalian akan menyusun teks cerita sejarah. Nanti kalian juga bisa melihat contoh cerita sejarah dalam buku paket. Ada beberapa contoh yang ada dalam buku paket. Nanti kalian lihat dalam buku paket ya. Pemahaman teks cerita sejarah. Pertama, pengertian. Apa saja yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri teks cerita sejarah ada berapa? Nanti kalian lihat. Fungsinya untuk apa teks cerita sejarah itu? Struktur. Ada beberapa struktur dalam teks cerita sejarah. Nanti kita bahas secara mendetil ya. Sekarang Ibu akan membahas poin-poinnya saja. Jenisnya ada berapa jenis teks sejarah? Teks cerita sejarah itu apa? Teks cerita sejarah adalah naskah, cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Jadi, cerita sejarah itu yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata. Misalnya, tokohnya siapa saja dalam cerita teks sejarah itu. Misalkan teks cerita sejarah Gajah Mada menggelut dalam tahta dan angkatan 10. Itu ada di halaman 40 buku paket. Jadi nanti kalian siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam judul tersebut. Nama, tempat. Nah, tempatnya di mana? Kejadiannya di mana? Misalkan di Gajah Mada itu di mana? Misalkan di Jawa. Nah, itu nama tempatnya. Dan peristiwanya kapan terjadinya ya, jadi peristiwa terjadinya Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkatan 10 itu apa. Namun
Dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Jadi rekaan. Ada juga rekaan. Rekaan itu dibuat-buat, jadi tidak nyata. Itu rekaan. Jadi kita hanya menulis tentang ceritanya saja, tidak ada faktanya. Itu sifat yang rekaan. Misalnya mitos-mitos. Nah, mitos-mitos, kalian tahu mitos. Asal-usul negeri. Nah, misalkan asal-usul negerinya, kalian mau membuat negeri yang mana. Itu hanya untuk rekaan. Mitos kedatangan sebuah agama, itu rekaan. Dan juga mitos alegori. Sama, itu untuk rekaan. Jadi, cerita sejarah di sini bisa juga rekaan. Kalian hanya membuat cerita saja, tidak dengan kenyataan. Lanjut, ciri-ciri teks sejarah. Pertama, menampilkan latar masa lalu. Jadi kalian nanti apakah ada latar masa lalunya? Nah, jadi kalian kalau membaca itu harus menampilkan, atau kalau membaca harus melihat latar belakang masa lalunya ada tidak. Terus disajikan secara kronologis. Secara kronologis. Kronologis itu kalian harus menceritakan dari awal sampai akhir. Bagaimana kejadiannya, harus tersusun seperti sistematik. Jadi sistematika harus dari awal sampai akhir. Kronologisnya bagaimana. Terus isi berupa fakta atau fiksi. Nah, jadi kalian kalau tadi kan tadi itu berarti termasuk fiksi ya. Jadi cerita rekaan. Tapi ini juga harus juga ada yang berupa fakta. Fakta itu kejadian yang sebenarnya. Misalkan kejadian yang sebenarnya perang sejarah. Perang Padri atau misalkan Diponegoro. Nah, itu bisa ya. Kalau fiksi kalian hanya membuat saja. Nah, di sini juga kan kalian tadi disuruh membaca buku paket halaman 40 yang Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara 10. Apakah itu termasuk ke fakta atau fiksi? Nanti kalian tahunya kalau kalian sudah membaca. Sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, jadi sering menggunakan konjungsi. Lanjut. Sekarang jenis teks cerita sejarah. Dalam jenis teks cerita sejarah ada dua. Pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Nah, fakta berarti harus benar-benar terjadi. Nanti cerita sejarah apa saja yang benar-benar terjadi. Tapi ini yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Terus kedua, teks cerita sejarah fiksi. Nah, di sini juga kalian boleh membaca atau menulis teks cerita sejarah fiksi. Jadi ada yang fakta, kenyataan, ada juga yang fiksi, cerita. Itu jenis teks cerita sejarah. Sekarang kita sampai sana, ada yang sudah belum paham? Kalau belum paham nanti ditanyakan ya, melalui WA saja. Nah, di sini struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah ada 6. Pertama, abstrak. Kedua, orientasi. Ketiga, komplikasi. Keempat, klimaks. Kelima, resolusi. Dan keenam, koda. Nah, itu strukturnya. Mungkin kalau sampai di sana dulu, nanti dilanjut minggu depan untuk selanjutnya. Nah, sekarang materi hari ini tanggal 18 bulan 8 2020 hari Selasa sampai dengan jenis teks cerita sejarah dulu ya. Minggu depan materi yang akan dilanjutkan minggu depan yang selanjutnya. Oke? Ya. Sekarang kalau kalian belum paham bisa nanti kalian bertanya ya. Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.